Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari ini sangat sibuk. Selesai pertemuan kedua keluarga di rumah Papa Agra siang menjelang sore, kala itu mereka semua berbondong-bondong ke rumah Azam dan Bella yang baru. Bukan perkara sulit untuk keluarga Malik pindah rumah. Mereka bahkan sampai tak mengingat berapa rumah yang mereka punya. Setelah mengantar semua keluarga Saferun ke rumah Azam dan Bella yang baru, keluarga Malik pun pamit untuk undur diri. Beberapa hari ini Edward, Tante Namira, dan Om Andrew beserta Ayah David akan tinggal di Indonesia, tinggal di rumah Azam dan Bella yang baru ini. Semua keperluan keluarga Saferun pun sudah dipenuhi oleh keluarga Malik, mulai dari baju dan lain-lainnya. Rumah ini sudah seperti rumah sendiri bagi mereka. Dan setelah makan malam, kini Bella, Azam, Ayah David, dan Edward duduk di teras balkon lantai 2, menikmati kebersamaan dan malam yang indah ini. Sementara Tante Namira dan Om Andrew lebih dulu masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Ayah bahagia sekali, sangat bahagia. Kamu memiliki keluarga yang sangat menyayangimu, ucap Ayah David seraya mengelus kepala sang anak dengan sayang. Bella pun langsung memeluk ayahnya erat. Aku juga sangat bahagia, akhirnya kita bertemu. Ayah melengkapi hidupku, balas Bella. Azam dan Edward yang melihat itu pun tersenyum kecil, seraya menikmati kopi panas milik mereka. Sebaiknya sekarang ayah istirahat, aku akan mengantar ayah ke kamar, putus Bella. Tidak ingin ditolak, ia bahkan bangun lebih dulu dan membantu Ayah David untuk bangkit. Lalu ayah dan anak itu pun pergi dari sana, meninggalkan dua pria dewasa yang terlihat akur namun masih memendam kesal di hati keduanya. Jadi, kamu 3 bersaudara? Tanya Edward memulai pembicaraan dengan Azam. Iya, Azura itu kembaranku, dan satu lagi adikku bernama Agatha, jawab Azam apa adanya, tidak menaruh sedikit pun curiga pada Edward yang sedang berusaha mengulik tentang gadis kecil itu. Agatha masih kuliah, apa dia seumuran dengan Safira? Tanya Edward lagi. Safira adalah adik Edward yang masih kelas 3 SMA. Sepertinya tua Agatha sudah kuliah, balas Azam seraya menerka-nerka antara Agatha dan Safira. Dan Edward yang mendengar jawaban Azam itu pun mengulum senyumnya tipis, seolah ada harapan yang entah tiba-tiba terbesit di dalam hatinya. Kenapa dari tadi bertanya tentang Agatha terus? Tanya Azam akhirnya setelah mulai curiga. Rasanya sangat tidak wajar jika Edward terus menanyai adik kecilnya itu. Agatha memang sangat cantik, wajar saja jika banyak orang yang menaruh perhatian pada adiknya itu. Bahkan kulit putih mulusnya terlihat seperti bayi. Bukan tanya sebab kenapa Agatha terlihat seperti itu, sebab sejak kecil ia selalu berada di dalam perlindungan sang ayah. Semua yang terbaik dilakukan oleh ayah Adam untuk anak bungsunya itu. Meski terkadang-kadang untuk memanjakan Agatha harus di belakang Ibu Haura. Bukan apa-apa, aku cuma bertanya, jawab Edward yang mendadak gugup dan gagap. Si jenius Azam pun semakin menyipitkan matanya dan menatap curiga. Dilihatnya Edward yang meminum kopi dengan tidak nyaman. Apa kamu menyukai adikku? Tanya Azam dan membuat Edward menelan kopinya dengan susah payah. Edward pun tidak tahu dia menyukai Agatha atau tidak, karena yang dia tahu dia masih mencintai Bella hingga detik ini. Perihal Agatha, ia hanya merasa senang saat menggoda gadis kecil itu. Melihat Agatha gugup dan malu benar-benar lucu.
membuatnya berdebar hingga tanpa sadar mengukir senyum. "Jangan permainkan adikku, jangan jadikan dia pelampiasanmu karena tidak mendapatkan bela," ancam Azam. Ia bicara sungguh-sungguh, tidak peduli meski Edward kini adalah saudara istrinya. Dan mendapat ancaman itu, Edward pun merasa tidak terima. Dia bukanlah pria brengsek seperti Azam yang suka mempermainkan wanita. "Jangan samakan aku sepertimu, aku bukanlah orang yang suka mempermainkan wanita," balas Edward tak kalah sengit. Kini Azam dan Edward malah saling tatap dengan tatapan yang tajam. Sepertinya memang sulit untuk membuat keduanya jadi dekat. "Kalian kenapa sih?" tanya Bella yang tiba-tiba datang dan memutuskan tatapan tajam kedua pria dewasa itu. "Edward yang mulai, sayang," adu Azam pada sang istri. Nada bicaranya berubah manja, tidak seperti tadi yang terdengar keras dan penuh ancaman, membuat Edward yang mendengarnya langsung jijik dan ingin muntah. "Dasar pria bermuka dua," umpat Edward di dalam hati, ditujukan untuk Azam. "Kenapa lagi?" tanya Bella pada keduanya. "Edward bertanya terus tentang Agatha, aku jadi curiga," jujur Azam, dan makin tersentaklah Edward. Tidak menyangka jika Azam seember ini. Edward tidak tahu jika di antara Azam dan Bella kini memang tidak ada yang ditutup-tutupi. Mendengar nama Agatha dan Edward, Bella jadi ingat cerita sang adik ipar tentang jas itu. Lantas Bella pun menceritakannya pula pada Azam. Edward yang dibicarakan seperti mati kutu, sedikit malu dan kesal pada sepasang pengantin ini. Sudahlah, aku mau masuk saja," kesal Edward, dan tanpa menunggu izin dari keduanya, Edward segera berlalu dari sana. Azam dan Bella saling pandang, lalu terkekeh bersamaan, melihat Edward persis seperti remaja yang sedang malu-malu digoda. "Jadi begitu ceritanya. Jadi jas Edward sekarang ada di Agatha?" tanya Azam pada sang istri setelah Bella selesai bercerita. "Iya mas, Agatha malu mau balikinnya. Tahu deh kapan jas itu balik ke Edward lagi," jawab Bella, dan mereka lagi-lagi terkekeh, merasa lucu pada keduanya, Agatha dan Edward. Selesai membicarakan mereka berdua, Bella memeluk suaminya erat, mengatakan lewat pelukan itu jika hari ini dia bahagia sekali, sangat-sangat bahagia, memiliki dua keluarga yang sangat menyayangi dirinya. Azam pun membalas pelukan itu, mengangkat dagu Bella dan mengecupnya sekilas. Lalu kembali memeluk agar tetap merasa hangat meski angin malam menerpa tubuh keduanya. "Abang, tentang kehamilanku kita periksa kandungan dulu, baru kasih tahu ke semua keluarga, ya," pinta Bella. Ia menyembunyikan wajahnya di ceruk leher sang suami dan menghirup dalam-dalam aroma tubuh suaminya. "Iya sayang, begitu lebih bagus," jawab Azam. "Kamu sudah mengantuk?" tanya Azam lagi, dan Bella menganggukkan kepalanya. Azam lantas menggendong sang istri dan membawanya masuk ke dalam kamar mereka. Malam ini mereka tidur dengan membawa kebahagiaan yang mereka rasa. Lain halnya dengan kamar di sebelah yang belum tidur dan menunggu-nunggu sebuah pesan atau panggilan masuk ke dalam ponselnya. Edward masih terjaga dan menunggu Agatha menghubungi. Namun hingga jam 9:30 saat ini, Agatha tak kunjung menghubunginya. Kecewa dan kesal langsung Edward terasa. Andaikan Joe ada di sini, pasti ia sudah memerintahkan asistennya itu untuk mencari informasi pribadi tentang Agatha. Tapi sayang, dia buru-buru datang ke Indonesia sampai tidak sempat mengabari sang asisten. Kini Joe sedang mengurus beberapa pekerjaannya yang terbengkalai di Singapura.
Dimension keluarga Malik. Agatha tanpa sadar sudah menghapus nomor ponsel yang dicatat oleh Edward di telapak tangannya. Bukan dihapus menggunakan air, namun hilang sendiri gara-gara keringat dingin yang muncul tiba-tiba karena gugup yang ia rasa. "Alisa, bagaimana ini? Nomornya hilang," adu Agatha pada sang sepupu. Kini Alisa dan Agatha terhubung sambungan telepon. Hubungan mereka sama seperti Azura dan Bella yang bersahabat dan berbagi apapun satu sama lainnya. Di ujung sana, Alisa tergelak menertawakan kelakuan sang sepupu. Bisa-bisanya catatan itu hilang gara-gara keringat dingin. "Ini sudah malam, besok aku akan meminta nomor abang itu pada Mbak Bella." "Kamu tenanglah," jawab Alisa setelah tawanya mereda, dan Agatha yang mendengar itu menghembuskan nafasnya lega. Malam ini Agatha bisa tidur nyenyak tanpa ada rasa bersalah karena ia pikir semuanya masih bisa dilakukan besok, menghubungi abang baik itu dan mengembalikan jasnya. Agatha tidak tahu jika pria bernama Edward itu terus mengutuknya habis-habisan. Karena hingga tengah malam pun Agatha tidak juga menghubunginya. "Gadis kecil yang nakal," umpat Edward. Lalu dengan kasar ia menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang, lalu segera memejamkan matanya dan berharap segera terlelap. Meski bayang-bayang wajah Agatha terus muncul di dalam matanya yang terpejam. "Dasar licik," ucap Edward lagi. Lagi-lagi dia mengumpat Agatha meski matanya sudah terpejam. Baginya Agatha sungguh licik karena gadis itu berhasil membuatnya tidak bisa tidur seperti ini. "Kalau sampai besok kamu tidak menghubungiku, lihatlah apa yang bisa kulakukan," gumamnya lagi. Ada berniat kembali menarik Agatha dan membuat gadis itu kembali gugup. "Tunggu, kenapa aku bersemangat sekali tentang gadis kecil itu? Apa benar aku menyukainya? Bukannya aku menyukai Bella?" tanya Edward pada dirinya sendiri. Ia bahkan menyentuh dadanya seolah menyentuh hati dan melihat sebenarnya siapa yang dia suka. "Apa aku pria brengsek seperti Azam yang mudah sekali menyukai wanita?" gumam Edward lagi, lalu bergidik jijik. Tidak sudi dia disama-samakan dengan Azam. "Tidak, aku masih mencintai Bella, hanya ingin mengganggu anak kecil itu saja," yakin Edward. Bermain-main dengan perasaan, entah siapa nanti yang malah dipermainkan, Agatha atau dia sendiri.